Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnuda dengan NIM 3333 2498. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai modul 5 dari modul statistika 2 yaitu statistika non parametrik. Sebelum kita mengerjakan soalnya, kita membaca soal terlebih dahulu. Suatu penelitian dilakukan untuk soal pertama itu adalah suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara penggunaan transportasi online A dan transportasi online B. Dengan skor kepuasan diukur dalam skala itu 1 sampai 10. Jadi semakin tinggi skor semakin puas. Dengan taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%. Selidikilah apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara kedua layanan transportasi tersebut. Di sini untuk tabelnya untuk datanya. Jadi karena ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan dan kepuasan pelanggan antara pengguna transportasi A dan B, yang mana itu berarti kan ada dua kelompok yang berbeda. Jadi nggak berpasangan, maka digunakan uji Mann-Whitney. Oke, langsung lanjut saja ke software yang pertama itu RStudio. Di sini untuk sintaks kita masukkan data-data dari yang tabel tadi di sini. Langsung kita run aja di sini. Nah, untuk hasilnya itu ada di value ada di 0,005. Nah, kita sekarang menggunakan software yang kedua itu sebagai pembanding. Di sini saya sudah masukkan untuk datanya dari Excel, terus ke sini. Kami tab. Di sini kita klik, kita cari statistik, kita pilih non parametric, kita pilih Mann-Whitney. Nah, di sini kita pilih first sampel itu di transportasi online A, dan untuk second sampel itu di transportasi online B. Untuk confidence level di 95, dan oke. Nah, berikut untuk hasilnya itu ada di sekian. Nah, jadi karena hasilnya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan yang signifikan antara yang transportasi online A dan online B. Dan langsung kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal nomor 2. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran memengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah statistika. Penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, ini untuk datanya. Langsung kita lanjut ke software-nya aja di sini. Nah, ini untuk sintaknya itu untuk uji square-nya. Kenapa kita memakai uji square? Karena ini tuh untuk mengetahui apakah metode pembelajaran ini tuh berhubungan untuk atau memengaruhi tingkat tabel konvergensinya. Jadi karena data ini berupa frekuensi kategori, maka digunakan chi-square seperti yang ada di datanya. Kita langsung run aja di sini. Nah, berikut untuk hasil daripada sintaknya untuk nomor 2 dengan uji chi-square. Oke, kita lanjut ke software yang pembandingnya itu Minitab. Kita pilih di sini, kita statistik, kita pilih table, kita pilih chi-square test of association. Nah, di sini kita pilih summarize data, dan untuk variabel kita pilih tinggi di sini. Maaf, salah ini. Kita ke statistik, kita ke tabel, kita pilih chi-square. Nah, untuk ini kita pakai pilih summarize data. Untuk kolom kita pilih ke tinggi, terus dikurang dengan rendah. Kita klik OK di sini. Nah, berikut untuk hasilnya. Nah, hasilnya itu ada di 0,021. Jadi
diperoleh nilai sebesar p-value itu 0,21, maka p-value lebih kecil daripada 0,5 kan, maka H0 itu ditolak. Akhirnya yang terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman siswa berdasarkan metode pembelajarannya. Oke, lanjut ke software selanjutnya. Soal selanjutnya, nomor 3. Sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menentukan tingkat stres. Para pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan tarif signifikansi 0,05. Uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Di sini kita lanjut ke studionya. Di sini kita menggunakan uji Kruskal-Walsh. Kenapa kita menggunakan uji Kruskal-Walsh? Karena terdapat lebih dari 2 kelompok independen dan data analisis secara non-parametrik, maka digunakan uji Kruskal-Walsh. Ini berikut untuk sintaksnya dengan datanya, dan kita langsung run aja di sini untuk melihat hasilnya. Nah, berikut untuk hasilnya dengan p-value berikut. Itu sama dengan 0,008567. Kita lanjut ke software berikutnya, Minitab. Kita pilih, ini berikut untuk datanya. Kita pilih statistik, kita pilih non-parametric, kita pilih Kruskal-Walsh. Nah, untuk responsnya kita pilih di variabel terapi psikis dan faktor itu metode. Klik OK. Nah, berikut untuk hasilnya. Nah, jadi untuk interpretasinya itu berdasarkan hasil p-value yang diperoleh dari R-Studio juga, yaitu 0,0857, nilai p-value itu lebih kecil daripada 0,5, maka H0 ditolak. Jadi artinya terdapat perbedaan aktivitas yang signifikan antara keempat jenis terapi berikut. Oke. Dan juga dilihat dari rata-ratanya, skor yoga itu memiliki skor penurunan stres tertinggi, sehingga terlihat paling efektif di sini. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Dalam suatu penelitian mengenai pola kedatangan pelanggan di sebuah kafe, peneliti ingin mengetahui apakah urutan pelanggan yang datang secara individu dan berkelompok bersifat acak atau tidak. Data diambil secara berurutan dari 15 pelanggan pertama pada hari tertentu dengan tingkat kepercayaan 90%, atau alfa sama dengan 0,05. Tentukan apakah urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak atau tidak acak. Nah, untuk nomor 4, kita menggunakan uji Kahneman atau Rantes. Kenapa kita menggunakan uji Rantes? Karena yang diuji adalah pola urutan data dua kategori, yaitu individu dan kelompok. Di sini, pertama kita install package-nya dulu. Oke, setelah kita menginstal package-nya, kita library, langsung kita run misalnya. Nah, berikut untuk hasilnya itu p-value ada di 0,1725. Dan berikutnya kita menggunakan software pembandingnya, itu software lanjutnya itu Minitab. Di sini kita pilih statistik. Kita pilih parametrik, kita pilih Rantes di sini. Nah, untuk variabel itu jenis kedatangan. Kita klik cache. Nah, berikut untuk hasilnya sama ya, untuk p-value ada di 0,173. Jadi, karena diperoleh p-value itu sebesar 0,17, nilai tersebut kan lebih besar daripada 0,05.
maka H0 itu gagal ditolak. Artinya urutan kedatangan itu pelanggan dapat dianggap acak. Jadi nggak ada terdapat pola tertentu atau dalam tidak ada pola tertentu dalam urutan pelanggan yang datang secara individu maupun kelompok. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Sampel terdiri dari 11 pasien yang menjalani program olahraga rutin untuk menurunkan tekanan darah. Tekanan darah pasien diukur sebelum program olahraga dan setelah program olahraga selama 1 bulan. Berdasarkan data berikut, apakah program olahraga tersebut efektif mengirimkan tekanan darah pasien? Nah, berikut datanya di tabelnya. Kita lanjut ke softwarenya. Di sini nomor 5. Pada nomor 5 ini kita menggunakan uji Wilson. Kenapa? Karena yang digunakan adalah data berpasangan. Karena pasien yang sama itu diukur sebelum dan setelah program olahraga. Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa ini menggunakan uji Wilson. Ya. Oke, kita run aja di sini. Nah, hasil ada di PPL ada di 0,04346. Oke, kita coba ke software pembandingnya. Maaf di sini. Dulu. Kita ke kalkulator. Kita pilih kalkulator. Nah, kita pilih untuk variabel di sini yang pengen kita isi di kolom itu diselisih dengan sebelahnya itu kita pilih di variabel setelah program dikurangi dengan sebelum program. Oke. Nah, berikut untuk selisihnya di sini. Nah, langsung kita run aja. Kita pilih stat. Kita pilih di non parametric. Kita pilih plus kosong. Nah, untuk variabel kita pilih selisih dan kita pilih di sini untuk tes median, bukan confidence interval. Oke. Nah, berikut untuk hasilnya ada di p-value ada di 0,05. Karena jadi kalau di RSOD itu hasil itu 0,036. Jadi maka p-value kan lebih kecil daripada 0,5, maka H0 ditolak. Jadi ya begitu. Kita lanjut ke software atau soal selanjutnya. Sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru. Tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Jadi semakin tinggi skor, semakin baik konsentrasi. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program ditetapkan dan setelah 1 bulan dan setelah 2 bulan dengan taraf signifikansi itu alpha sama 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan antara ketiga pengukuran tersebut. Untuk nomor 6 kita menggunakan uji Friedman. Kenapa? Karena pengukuran itu dilakukan pada siswa yang sama itu lebih dari 2 kali, maka digunakan uji Friedman. Sini, langsung kita run aja. Nah, ada di 0,00355. Kita menggunakan software pembandingnya. Kita pilih statistik. Kita pilih non-parametric, kita pilih Parman. Nah, untuk responsnya kita menggunakan variabel tingkat konsentrasi dan untuk treatmentnya variabel periode dan blok itu variabel sampel. Nah, untuk p-value-nya. Jadi untuk hasil akan di RCD itu ada di 0,335. Maka karena p-value lebih kecil, H0 ditolak. Jadi
terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan antara ketiga waktu tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah rumah sakit ini mengetahui apakah jenis layanan kesehatan memengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Kita gunakan software Studio di sini. Kenapa kita menggunakan metode mood median test? Karena yang dibandingkan adalah median dari 3 kelompok independen, maka digunakan mood median test. Oke, langsung di sini kita run aja. Begitu untuk box plotnya di sini. Terus untuk kita mencari uji mood mediannya, kita install terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat untuk nilai hasil dari sintaksnya berupa box plot. Dan untuk hasil-hasil berikut adalah selanjutnya kita menggunakan software pembandingnya, itu ada di Minitab. Kita pilih statistik. Pertama-tama kita pilih ini dulu. Kita pilih statistik. Pilih non parametrik, kita pilih mood median test. Untuk respon set kita menggunakan variabel skor kepuasan, dan untuk faktor itu menggunakan variabel jenis kelainan. Oke. Nah, untuk p-value di 0,06. Jadi karena p-value itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan median kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan berikut. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.